Pernahkah kau menangis karena cinta kepada Allah? Pernahkah air mata menetes bukan karena dunia, tapi karena takut kehilangan ridhonya? Inilah kisah tentang Nabi yang menangis, bukan karena lemah, tapi karena cinta dan takwa yang tak terkira. Ini adalah kisah tangisan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah, seseorang nabi yang hatinya begitu lembut, jiwanya begitu tunduk. Tapi tahukah kamu bahwa ia adalah nabi yang sering menangis? Tangisannya bukan karena kesulitan dunia, bukan karena ujian berat, melainkan karena kerinduannya yang dalam kepada Robnya. Setiap malam Ibrahim memandang langit. Ia melihat bintang, bulan, matahari, dan berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi ia terus mencari, sampai ia menemukan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ia menangis, karena hidayah yang begitu mulia telah meniapkannya. Tangisan cinta, tangisan hamba yang menemukan cahaya. Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Robku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah ia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan 107. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, yakni dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri seperti ayahnya." Mujahid berkata, Allah berfirman, "Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, yakni beranjak dewasa dan sanggup mengerjakan apa yang dilakukan dan dikerjakan ayahnya." Ini adalah ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim, karena ia telah tua untuk menyembelih anak tercintanya. Hal ini terjadi setelah dirinya diperintahkan untuk meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di negeri yang tandus, di lembah yang mati tanpa tanaman dan hewan. Ia pun mematuhi perintah Allah tersebut dan meninggalkan keduanya di sana dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah. Maka Allah memberikan keduanya kemudahan dan rizki yang tidak disangka-sangka oleh keduanya. Ketika Allah memerintahkan setelah itu untuk menyembelih anaknya yang telah ia asingkan, padahal ia adalah anak satu-satunya, ia pun menaati perintah Tuhan dan melaksanakannya. Ibrahim pun memberitahukan perintah tersebut kepada anaknya agar tenang hatinya dan lebih mudah daripada ia harus menyembelih secara paksa. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Maka anak baik tersebut segera mengetahui rahasia bapaknya Ibrahim.
Maka ia berkata, "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban ini adalah jawaban paling tepat dan menunjukkan ketaatan kepada orang tua dan kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Dalam sebuah penafsiran, artinya tunduk atas perintah Allah dan berniat kuat untuk melaksanakannya. Dalam versi lain dikatakan ini termasuk dalam kategori yang didahulukan dan diakhirkan. Maka maknanya membaringkan anaknya atas pelipisnya, yakni membaringkannya di depan wajahnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ia membaringkannya seperti membaringkan hewan sembelih dan menempelkan sebagian dahinya di tanah. Allah berfirman, ketika keduanya telah berserah diri, yakni Ibrahim mengucap bismillah dan bertakbir, sedangkan sang anak bersyahadat untuk menuju kematian. Asyudi dan ulama lainnya berkata, Nabi Ibrahim menggerakkan pisau tersebut di atas kerongkongannya, namun tidak memotong sesuatu. Konon dikatakan antara pisau dan kerongkongan terdapat satu lempengan yang terbuat dari tembaga. Wallahu a'lam. Untuk itulah Allah berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, yakni ujian nyata dan jelas. Allah berfirman, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yakni kami jadikan kurban sembelihan anaknya itu dengan pergantian yang ia sukai atau senangi. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa pergantiannya adalah domba putih bermata hitam pekat dan bertanduk besar. Ia melihatnya terikat di pohon samurah di Bukit Sabir, Mekah. At-Suri meriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Husaim dari Sa'id bin Jubair bahwa Ibnu Abbas berkata, domba itu telah digembalakan di surga selama 40 musim. Sa'id bin Jubair berkata, domba itu digembalakan di surga sampai Bukit Sabir terbelah dan mempunyai bulu-bulu yang berwarna merah. Ibnu Abbas berkata, diturunkannya kepada Ibrahim di Bukit Sabir seekor domba dengan mata hitam pekat dan bersuara mengembik. Maka ia pun menyembelihnya. Domba itulah yang digunakan orang untuk berkurban dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia Ibrahim alaihi salam ketika dikaruniai Ismail alaihi salam adalah 86 tahun melalui Hajar dari Mesir. Lalu lahir pula Ishak, putranya dari Sarah, anak pamannya. Selanjutnya Ibrahim mengawini Kantura binti Yaktan dari Kanaan yang melahirkan 6 putra masing-masing, yaitu Madian, Zamron, Saraj, Yakshan, dan Nasyik. Dan yang keenam tidak diberi nama. Selanjutnya ia menikahi Majun binti Amin yang melahirkan 5 putra, yaitu Kaisan, Suraj, Amin, Lut, dan Nafis. Demikian dinyatakan Abdul Qasim As-Salli dalam kitabnya At-Tarif. Wallahu a'lam. Air mata Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah harus mengalahkan cinta kepada dunia. Terkadang kita diuji bukan karena Allah ingin menyakiti, tapi karena Allah ingin melihat apakah kita mencintainya seperti Ibrahim mencintainya. Tangisan Ibrahim adalah bukti bahwa air mata karena Allah bukan kelemahan, tapi kekuatan iman yang luar biasa. Dan dari tangisan itulah lahir syariat kurban. Dari air mata itu lahir pelajaran tentang ikhlas, taat, dan cinta sejati.